Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 UPTSD Negeri 76 Gresik yang Bapak cintai, syukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk selalu menuntut ilmu. Pada pagi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang lingkaran ya. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Bapak berharap kalian semuanya baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah COVID-19 ini ya, sehingga kita dapat segera untuk pembelajaran tatap muka ya. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lingkaran. Kalian semuanya pasti sudah tahu ya, lingkaran juga merupakan suatu bentuk bangun datar. Jadi lingkaran itu merupakan bentuk bangun datar ya, bentuk bangun datar. Kalian tentunya sudah tahu bentuk lingkaran ini ya. Contohnya adalah roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik berbentuk lingkaran ya. Jadi di keseharian kita sudah mengenalnya ya. Nah, kalau di sini ada contohnya, dicontohkan lah. Ini juga termasuk contoh dari lingkaran ya. Ketika kalian ke pasar malam biasanya ada ya, namanya adalah biang lala ya. Mainan tersebut antara lain adalah biang lala ya. Nah, contoh yang lainnya di sini ada hula hoop ya, kemudian ada roda, jam dinding, kemudian ini yang tadi biang lala. Ini adalah contoh-contoh lingkaran ya, bangun datar lingkaran. Kemudian contoh bangun datar lingkaran yang selanjutnya adalah alat-alat musik ya. Alat-alat musik seperti ini termasuk bangun datar lingkaran ya. Kemudian anak-anak, lingkaran itu memiliki memiliki jari-jari, kemudian busur, tali busur, diameter, apotema dan sebagainya ya. Oleh karena itu mari kita bahas satu persatu ya. Di sini artinya dulu, lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini adalah arti daripada lingkaran ya. Kalau ditanya lingkaran itu apa? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Kemudian lingkaran itu memiliki jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema dan sebagainya ya. Kita bahas satu persatu. Jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari itu dilambangkan dengan R kecil seperti ini ya, sepanjang segmen garis tersebut ya. Jadi jari-jari itu seperti ini. Ini P ini titik pusat ya. P ini adalah titik pusat. Kemudian dari titik pusat ke pinggir garis ini namanya jari-jari. Atau dari sini ke sini boleh.
Ini namanya jari-jari, atau dari sini ke sini juga boleh, namanya jari-jari ya. Terserah ya, kita mau titiknya ada di sini juga boleh, ke sini juga boleh. Nah, ini dilambangkan dengan R kecil. R kecil ini namanya jari-jari. Kemudian busur itu apa yang kedua? Adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Garis lengkung seperti ini. Garis yang melengkung ini namanya busur ya, dilambangkan dengan B kecil ya. Ini tadi P, ini adalah titik pusat. R kecil ini namanya jari-jari lingkaran, kemudian B ini adalah busur lingkaran ya. Kemudian yang selanjutnya tali busur. Ya, yang ketiga adalah tali busur, merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Ya, tali busur ini ya dilambangkan dengan TB. Ya, ini tadi busur ya, yang melingkar ini busur. Kemudian titik sini dengan titik sini dihubungkan. Ini namanya tali busur. Jadi yang menghadap ke busur ini ya, busur, kemudian sini ditutup dengan garis seperti ini namanya TB, tali busur. Kalau ini tadi B ya, busurnya. Jadi tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi ujungnya sini dengan sini ini di dalam lingkaran, pada lingkaran ya. Kemudian yang keempat adalah diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Jadi tali busur yang melalui pusat lingkaran. Pusatnya kan di sini ya. Ini pusatnya ini. Jadi antara sini dengan sini ini namanya diameter. Jadi jari-jari kemudian jari-jari lagi ya, itu namanya diameter. Jadi jari-jari atas ya. Nah, kalau kita gambarkan, jadi jari-jari ini, jari-jari yang pertama dengan jari-jari yang kedua, kalau dihubungkan seperti ini, akan membentuk diameter ya, akan membentuk diameter ini ya. D kecil, lambangnya adalah diameter D kecil ya. Ini namanya jari-jari. Ya, jari-jari itu dilambangkan dengan R, kemudian jari-jari ditambah jari-jari maka akan membentuk diameter ya, akan membentuk diameter. Jadi jari-jari itu setengahnya sini nyampe sini, ini jari-jari, kemudian setengahnya lagi ini namanya jari-jari. Kalau jari-jari dihubungkan dengan jari-jari yang keduanya lagi maka akan membentuk diameter. Kemudian yang kelima, apa itu yang dimaksud dengan apotema? Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dengan pusat busur. Jadi tali busur kan ini ya, kemudian dihubungkan antara pusat dengan tali busur ini, yang kuning ini, warna kuning ini, maka ini disebut dengan apotema, garis terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Kemudian keliling. Keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Jadi keliling itu adalah busur terpanjang. Mulai dari sini ke sini, kalau kita keliling pinggirnya saja, ini namanya keliling ya. Jadi keliling itu gimana Pak Ilmi? Ya, jadi kita berjalan dari sini ke sini, kita kelilingi terus, kita kelilingi terus, nyampe sini lagi. Ini namanya keliling. Kalau luas itu yang mana Pak Ilmi? Luas itu yang tengah-tengah ini ya. Yang tengah ini semuanya ini namanya luas ya, luas ya. Diingat-ingat, harus diingat ini ya. Apa itu keliling ya? Keliling adalah panjang ya. K ini adalah panjang keliling lingkaran. Jadi K ini adalah panjang keliling lingkaran dari sini ke sini. Kalau L ini adalah daerah luasan lingkaran, luasnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah J. J itu juring ya. Daerah luasan juring lingkaran. Ini J. Ini juring. Juring itu apa? Nah, nanti akan kita bahas ya. Kemudian T ini adalah tembereng. Tembereng lingkaran ya.
Ya, jadi T ini adalah tembereng lingkaran. Yang diarsir ini ya, ini tembereng lingkaran, kalau ini adalah juring. Nah, sekarang kita bahas artinya. Juring itu apa? Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari ya. Jadi juring itu dibatasi busur. Ini kan busur namanya. Yang melingkar ini ya. Ini namanya busur. Kemudian dibatasi oleh dua jari-jari. Ini jari-jari pertama, ini jari-jari yang kedua ya. Jadi ini jari-jari yang pertama, R yang pertama. Kemudian ini adalah R yang kedua. Nah, maka ini disebut dengan juring. Jadi dari sini ini ya, melingkar ini, kemudian dihubungkan jari-jari pertama dengan dihubungkan jari-jari kedua, maka akan membentuk juring. Ini namanya juring yang diarsir Pak Ilmi ini ya. Ini namanya juring. Kemudian tembereng itu apa? Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi kan ini namanya tadi busur yang ada di luar ini ya, ya. Ini namanya busur. Kemudian ini kan tali busur lah. Dihubungkan antara busur dengan tali busur, maka akan membentuk tembereng. Ini namanya tembereng yang diarsir Pak ini ya. Kemudian luas itu adalah keseluruhan tadi, itu namanya luas ya. Luas itu keseluruhannya. Yang tadi ya. Ini namanya luas. Ini keseluruhannya ini namanya luas ya. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat. Jadi kita tidak menghitung dulu, kita hanya mengenal bagian-bagian dari lingkaran dulu ya. Artinya lingkaran tadi apa? Ya, sudah kita bahas. Kemudian bagian-bagian dari lingkaran ya. Ada jari-jari, ada diameter, ada tali busur ya. Ada apotema dan sebagainya. Itu tadi bagian-bagian dari lingkaran. Mudah-mudahan kalian semuanya paham, dan nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan di grup diskusi ya. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat dipahami ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.